Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirta Eka Septana Zari Nazara dengan NIM 2308 0310 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal dan pasar uang. Subbab dari materi yang akan saya presentasikan, yang poin A adalah pasar uang, yang ke-1 adalah definisi, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga pelaku, yang keempat fungsi, dan yang kelima tujuan. Poin yang B yaitu pasar modal. Yang pertama definisi, yang kedua instrumen, yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat entitas yang terlibat. Oke, baik, menurut kalian apa sih pasar uang itu? Jadi penjelasannya di sini adalah pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi untuk diperjualbelikan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menekankan pada pemenuhan jangka pendek. Jadi di sini itu maksud dari menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek yaitu pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga 1 tahun. Instrumen pasar uang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang efektif relatif rendah. Yang kedua yaitu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempermudah pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Maksudnya di sini yaitu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai jasa kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, yaitu pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu peminjam atau pencari modal. Dan yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Jadi pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek dengan berbeda dengan pasar modal. Pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Oke, baik, selanjutnya ada pelaku pasar uang. Yang pertama yaitu bank, yang kedua yayasan, yang ketiga dana pensiun, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima perusahaan-perusahaan besar, yang keenam lembaga pemerintah, yang ketujuh lembaga keuangan lain, dan yang kedelapan yaitu individu atau masyarakat. Baik, selanjutnya apa sih fungsi dari pasar uang itu? Baik, yang pertama sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Pengertiannya adalah surat berharga jangka pendek itu sendiri mengacu secara luas pada sekuritas pendapatan tetap yang biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari 9 bulan. Yang kedua, sebagai penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Contoh umum investasi jangka pendek meliputi CD, rekening pasar uang, rekening tabungan dengan imbal hasil tinggi, obligasi pemerintah, dan surat utang negara. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, yaitu sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Oke, baik, selanjutnya ada tujuan dari pasar uang. Di sini ada 2 poin, yaitu dari yang pihak yang membutuhkan dana, dan poin kedua yaitu dari pihak yang menanamkan dana. Yang pertama dari pihak yang membutuhkan dana. Yang ke-1 untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yaitu sumber dana jangka pendek merupakan pendanaan yang harus dilunasi dalam waktu yang cepat, biasanya dalam tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yaitu likuiditas merupakan aset penting bagi investor karena kebutuhan akan dana tunai yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Misalnya, seorang investor dan juga pembisnis membutuhkan dana untuk kebutuhan genting seperti ada aset perusahaan yang mendadak rusak dan harus segera diganti. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, sedang mengalami
lelah clearing. Poin yang kedua yaitu dari pihak yang menanamkan dana. Yang pertama yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga yaitu spekulasi. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke materi pasar modal. Apa itu pasar modal? Menurut buku Effecting Needs yang dikeluarkan Peregrine, Ford, dan Effect dan Handel pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pasar modal ini merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu instrumen dari pasar modal. Instrumen dari pasar modal sendiri ada 3. Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga surat berharga lain. Yang pertama saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Modal saham adalah uang yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan saham biasa atau saham preferen. Jumlah modal saham atau pembiayaan ekuitas yang dimiliki perusahaan dapat berubah seiring waktu dengan tambahan penawaran umum. Istilah modal saham dapat mempunyai arti yang sedikit berbeda tergantung pada konteksnya. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Jadi biasanya bukti surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Salah satu manfaat utama dari obligasi adalah memberikan pendapatan tetap secara berkala dalam bentuk bunga. Jika Anda membeli obligasi pemerintah atau korporasi, Anda akan menerima pembayaran bunga secara teratur sesuai dengan periode yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu surat berharga lain. Selain 2 jenis efek di atas, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang seperti warrant, option, dan right. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari pasar modal. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama pasar perdana dan yang kedua itu pasar sekunder. Pengertian dari pasar perdana sendiri adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Dan yang kedua yaitu pasar sekunder. Pengertian dari pasar sekunder sendiri adalah penjualan efek setelah penjualan pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Selanjutnya yaitu entitas yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu emitmen adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat atau go publik. Yang kedua, investor adalah badan atau perorangan yang membeli. Yang ketiga adalah pemilikan suatu perusahaan go publik. Yang keempat yaitu lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Jadi kesimpulan dari pasar uang dan pasar modal yaitu secara general atau umum perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek atau jatuh tempo kurang atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan pasar modal kebalikannya, yakni mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.